Bahkan wala tastari sauban, kalau bisa hari itu juga jangan beli baju, punya beli baju maksudnya, belanja beli baju, baik itu baju baru atau baju second. Mungkin pembelian ibarat kayak baju ya, mungkin contoh yang lain juga, mungkin beli HP, beli celana, beli apa. Bahkan walatan kahil unsa, jangan mengadakan pernikahan di hari-hari itu. Walatan khusus sajar, nebang pohonan, motong rumput, babat, pageran, apalah segala apa. Walatan biron, ya jangan nyari ubengan segala apa, ngebor apa, gali sumur. Iya, wala tastari daron. Nah kalau urusan properti juga, kalau gitu jangan juga. Kalau gitu ya, properti nih, ada yang properti ada, jual beli rumah. Wala tas abis sultan, dan jangan deketin penguasa di hari-hari itu. Ya, wal hadar waspadalah. Salasan hari ketiga, khamsan hari kelima, summa salisa asyara hari ke-13, wa mimba di salisa asyara hari ke-16, wal adi wal ishrina 21, iya kasyumah, takulah kamu akan semua tanggal hari-hari itu, karena syumah ini hari sial, ya hari sial. Wa rubiya wa ishrina, kemudian 24, dan wal khamis wal ashar 15, wa yauma arbi'a, dan juga hari Rebo akhir. Ulama naitu ka'anhu bahwa nas, karena hari Rebo terakhir bulan itu hari nas. Kemarin tuh kayak Rebo Wakasan Safar, Qadis Tamar. Nah ini Ra'ainu Adbalil Ulum, tentunya ini semua riwayat yang dari Sayyidina Ali Amil Mustafa, paman daripada Nabi kita Mustafa Sayyidul Bashar. Wa mimma yataqi minal ayam aidon yang sabti. Tentunya ada juga waktu-waktu hari, nama-nama hari. Kalau kemarin tanggal atau ya. Wa mimma yataqi minal ayam aidon, juga kita harus hati-hatian pada yaum sabt, hari Sabtu. Ya. Nah pada Sabtu, freelance, motor aja macet, jalan macet, bener nggak? Apalagi bulan. Ya, artinya emang hari sial. Pakal sila pernah ditanya Nabi Muhammad SAW, ya, Pakola jawab Rasulullah tentang hari Sabtu apa? Ya memakar. Ini adalah hari di mana tipu daya telah terjadi, wa khodi'ah, tipu daya. Li'anau yamal ladzi istama fi Quraisy, sebab pada hari itu kumpul kaum Quraisy dari Nadwah, dari Nadwah untuk menyebarluaskan atau meminta pendapat tentang masalahnya kepada Nabi Muhammad SAW. Wabil Quraisy yang tipu daya, gencatan senjata, rupanya mereka hanya tipu daya aja. Waya Selasa, hari Selasa juga, Pak Qudisuila ditanya Nabi Muhammad SAW tentang hari Selasa, Yaumudamin, yaitu hari darah. Kenapa? Sebab hari Selasa itu awal perempuan head, siapa Siti Hawa, lianau ada bihi Hawa, dimana pada hari Selasa itu Siti Hawa head, pertama kali head. Hanya hari Selasa itu sebutnya hari darah. Ya. Nah kapan kita nih jual belinya ya? Hati-hati semua ini. Wayamu Selasa, tapi nanti ada di akhir ini tentang masalah-masalah hari-hari ini. Takutnya kan kalau kita berpedoman tentang hari-hari yang disebutkan ini, mari-mari kita nggak ada waktu. Ya, banyak kan kayaknya kalau diperhatiin hari nahas semua ini, hari sial semua, seminggu itu, 1 bulan atau seminggu. Kalau kemarin melihatnya bulanan, kalau ini nggak tahu mingguan, hari Selasa, hari Sabtu, itu rupanya hari-hari nahas semua. Waya Selasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentunya ini ada juga mungkin hadis daif juga, ya hadis marfu atau hadis yang lain, tentunya pasti. Waya Selasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala ya mundam,
waqat ba ibni Adam. Bahkan pada hari itu waqatlu ibni Adam, terjadinya pembunuhan turunan Adam. Siapa? Habil dan Qabil. Ya, itu terjadinya Selasa pembunuhan itu. Nah, berarti. Bahkan wafiqatul Arjis, bahkan terjadi pembunuhan Arjis wa Zakaria, Nabi Zakaria, wa Yahya, Nabi Yahya, waladihi alaihissalam, anaknya daripada Nabi Yahya. Bahkan wasalat di Fir'aun, dan terjadi pada saat itu jikala Fir'aun membawa al-sirnya untuk berhadapan dengan Nabi Musa. Ya, Selasa terjadi. Baru tahu kita berarti ya. Wa Asyatu binti Muzaim imrat Fir'aun, bahkan istrinya Fir'aun, Asyah radhiyallahu anha, beliau juga dibunuhnya oleh si Fir'aun hari Selasa. Yang dibunuhnya itu sejarahnya itu historisnya, beliau di Watan. Tadi itu berarti tangan kakinya itu dipantek sama patok, dipantek di tengah gurun pasir yang pas banget di pinggir tebing. Nah, kalau misalnya Siti Asyah masih berpegang teguh dengan agama Nabi Musa, maka dia akan dibunuh dengan cara ditibanin batu segede alaih gambreng dari atas untuk badannya di tengah-tengah padang pasir itu. Nah, itu terjadinya Selasa. Ya, Siti Aisyah ini kan orang yang beriman kepada Nabi Musa, dan beliau ini istri daripada Fir'aun yang mengaku Tuhan. Berarti kalau begitu Siti Asia tidur bareng sama si Fir'aun yang agamanya udah beda. Berarti takutnya kan zina hukumnya kalau begitu. Rupanya Siti Asia itu tiap malam nggak tidur dengan Fir'aun. Lalu yang tidur sama Fir'aun siapa Asianya? Itu rupanya Allah mensulap iblis untuk menyerupai Siti Asia yang buat nemenin tidur Fir'aun. Jadi Siti Asia mah bersih dari colekan si Fir'aun. Suci dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lalu juga saya pernah bertanya, Siti Asia istri Fir'aun berarti kalau gitu tidur bareng dulu. Oh, rupanya tidak seperti itu. Ini luar biasa keimanan Siti Asia. Ketahuannya pas beliau ini kalau nggak salah lagi nyisir anak Fir'aun, nyisir kemudian sisirnya jatuh sambil mengucap dengan nama Tuhan Nabi Musa, dengar oleh Fir'aun. Ketahuan di situ dia beriman kepada Nabi Musa. Wa Baqarah Bani Israel, dan juga terjadinya matinya sapi Bani Israel, itu mungkin sejarah surat Al-Baqarah. Selasa juga terjadinya. Walihada nahan Nabi. Karena ini, dari semua ini alasan Nabi melarang anil hujamah. Hari ini juga dilarang Selasa ini untuk hujamah, bekam. Kalau mau bekam jangan hari Selasa. Ya. Oh, anil hujamah ya Mas Sabti. Oh, hari Sabtu. Hari Sabtu jangan berbekam. Ini asad dan nahi. Benar-benar Rasulullah melarang sekali. Kalau bisa janganlah. Kalau kagak urgensinya sampai 100% baru dah. Tapi kalau nggak urgennya nggak sebut amat, nggak usah bekam hari Sabtu. Waqala bihi sa'atu la yarqau fi hadam, dan juga hari Sabtu ini rupanya terjadi juga pembunuhan. Artinya selalu ada darah di situ. Wafihi, dan hari Sabtu itu juga rupanya najalah iblis. Iblis pada hari Sabtu itulah turun iblis ke dunia ini pas diusir dari surga. Hari Sabtu. Yaum as-sabti. Nah, wafihi najalah iblis lal ardi, bumi. Wafihi khuliqat jahannam, dan bahkan hari Sabtu itu terciptanya neraka jahanam. Allah ciptain neraka jahanam di hari itu. Wa fi sallallahu dalam malakal maut, bahkan hari Sabtu itu Allah mengasih kekuatan mandat kepada satu nama malaikatnya yang bernama malaikat Israfil untuk Israfil memegang mandat sebagai jenderal
kematian. Jadi pada hari Sabtu itu Allah memberikan mandat jenderal cabut nyawa kepada kepada malaikat Israil. Nah sejarahnya ini malaikat Israil ini sebelum pas tercipta dia bingung tugasnya apa. Diperintah sama Allah, rupanya Allah merintah, nah, tugas kamu ada di loker anu. Disuruh buka lokernya, sini nanti ada apa-apa yang berlaku buat dia di situ apa, kerjaannya apa sih. Lokernya suruh buka. Pas dibuka itu malaikat Israil nggak mampu, kontal. Soalnya yang dibuka itu lokernya itu ada maut, kematian. Dahsyatnya luar biasa kematian. Nggak sanggup malaikat Israil itu nggak sanggup megang mandat kematian itu nggak sanggup. Pas gitu lapor lagi sama Allah, ya Allah, ini apa nih, saya nggak kuat ya Allah. Malaikat Israil nggak kuat memegang kematian. Bayangin coba, begitu dahsyatnya namanya kematian itu. Baru dapat izin dari Allah, kemudian diberikan kekuatan Allah untuk memegang yang namanya kematian. Awalnya nggak mampu. Pas buka itu lemari kematian, artinya tugas dia untuk memegang mandat kematian itu, entah bentuknya apa, kontak. Gak kuat ya, gak kuat. Bayangin malaikat Israil memegang maut itu gak kuat. Nah itu terjadinya hari Sabtu, perintah itu. Dahsyat berarti kematian itu. Di mana di kitab Daqaiqul Akhbar. Wa fi ibtal Ayyub, dan bahkan hari Sabtu itu juga terjadi bala yang terjadi pada kekasih Allah Nabi Ayyub alaihissalam. Yang kita kenal sejarahnya, beliau ini nabi yang paling penyabar. Diberikan sebuah cobaan yang begitu dahsyat, tetapi sabarnya tambah makinan. Bukannya kalau kita kan sabar ada batasnya, ya, benar nggak? Oh, ini mah nggak ada batasnya sabarnya, malah makinan. Dikala itu kan sejarahnya kita pernah baca di kitab Udulujen ya, di Udulujen itu. Beliau ini sebetulnya kaya raya, segala punya. Kemudian dihasut oleh setan. Bayangin coba, yang ngasut Rasul udah pasti iblis. Ngasutnya ke siapa? Tentunya ke Allah. Biasa bikin anak-anak kita, ya Allah, Nabi Ayub mah rajin ibadah, rajin puasa, rajin sujud juga enak. Dia mah apa emang, duitnya banyak, banda banyak, bini banyak, ngapain lagi, kan begitu ya biasanya. Ya istilahnya begitu, setan itu, iblis bikin kita seperti itu kepada Allah. Lalu maksud ente apa kata Allah? Ya coba aja kalau umpama kira-kira badannya nggak ada mah, boro ini puasa lagi sama sujud, apalagi sholat berjamaah mah begitu. Ceritanya begitu. Ya udah kata Allah, silakan. Nah diberikanlah izin mandat, ya SK, surat izin untuk mencoba, SKM, surat izin untuk mencoba Nabi Ayub. Asik SKM. Apa yang dihancurkan? Yang pertama dihancurkan bandanya, semuanya harta kekayaannya, pendaringannya semua habis, lenyap semua, dikejar lenyap ini mah, udah nggak ada sama sekali. Rumahnya, anaknya hancur, anaknya meninggal semua, harta badannya terbakar api semua, gudang-gudang gudang segala nikelnya, gudang segala batu baranya semua hancur. Kebetulan Nabi Ayub lagi sujud, iblis datang pengen bilangin, entah respon Nabi Ayub gimana nih. Pas lagi sujud, biasa setan nungguin sampai selesai. Setelah selesai tanya, yuk, biasa kan iblis ngomong gitu, sengkek kan ngomongnya, ngaret sekali. Mengapa? Enggak tahu, enggak ngerti apa. Berita terkini gitu. Apa? Orang banda lu habis semua, anak mati semua, habis semua lenyap. Padahal yang ngejeje sendiri, setan sendiri. Apa kata Nabi Ayub? Alhamdulillahilladzi akhbani wa akhodani. Bayangin jawabnya seperti itu. Ngedengar mobilnya habis, bandanya hancur, sampai anaknya meninggal. Jawabannya simple. Alhamdulillahilladzi akhbani wa akhodani. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan segala-galanya padaku, dan dia pula yang mengambil dariku. Hebat jawabannya. Setan dikira kan ini jawabannya gimana kali Tuhan dipingsan apa juga kayak gitu, enggak. Rupanya setan makin dongkol aja sih. Kira kali juga ngapa-ngapa kali kagak ngaruh, malah makin hebat ibadahnya. Setan ngomong lagi sama Allah. Udah nggak mempan itu digoda. Ya namanya iblis,
Kagak pantang mundur sebelum hamba soleh ya. Intinya orang-orang soleh itu godaannya berat. Iya, lagi ngaji anak nangis ada aja, lagi ngaji pinggang pegel ada aja, emang begitu. Nabi Ayub begitu. Jadi kita ngambil pelajaran dari situ. Setan nggak demen orang ibadah. Mata mesedor dari rumah sampai pengajian mah tidur. Setan emang begitu setan. Emang kerjaannya begitu. Kalau nggak begono setan kerjanya apaan? Siapa itu? Nah, kebetulan setan bikin hasut lagi nih. Ya Allah, mempan ya Allah. Gue bilang juga apa kan begitu. Kata gue mungkin bahasanya kalau kita mau ngomong begitu. Gue bilang juga apa, hamba gue mah luar biasa. Kan coba lagi goda. Bisa ya Allah, lihat kan. Badannya habis masih kuat sujud. Kira-kira kalau saya coba dirinya nih, kalau tadi kan dari intrennya, sekarang dari apa? Dari dalamnya nih, dari badannya, tubuhnya, tapi dari orang yang orang sekeliling dia nih, apa yang dia punya. Sampai istrinya pun nanti ada apa terkena fitnah juga. Nah setelah itu kata Allah, mangga silakan. Nah, kebetulan Nabi Ayub dikala itu lagi sujud, setan datang lewat bawah. Pas di lubang hidungnya ditiup dengan angin, kalau kata kita mungkin angin lewat. Kalau biasanya kejang-kejang tuh ya angin duduk disebutnya. Biasanya gitu angin duduk. Nabi Ayub ditiup dari lubang hidungnya masuk ke tubuhnya, memanas kayak kena racun begitu. Panas menggigil, awal-awal panas. Makin lama makin gatel badan. Gatel badannya semua hancur. Cuma kata Allah yang jangan kau hancurkan lidah dan hatinya. Akalnya jangan sampai. Sebab itu yang selalu zikir kepada aku kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu dahsyat godaan Nabi Ayub, tetapi tetap sabarnya luar biasa. Sampai-sampai habis segala apa yang dia miliki, dia tetap fokus hanya Allah yang dia miliki. Ini hebatnya seorang hamba soleh yang luar biasa. Ini patut kita contoh. Ya, intinya dunia ini kan bukan maunya kita. Emang kita punya badan begini, keadaan seperti ini, punya ono, nggak punya ono, itu kan bukan maunya kita, maunya Allah. Ya udah, enjoy aja, nggak dipikirin. Ya emang kita terjadi seperti ini, udah lagi kita mau ngedemo siapa? Iya, kalau bahasanya begini, nangis itu kan nggak merubah suasana, nggak bisa berubah keadaan bahasanya. Ya memang benar karena semua keadaan Allah yang menentukan. Jadi intinya kita ya udah terimain aja, kita udah begini ya begini. Ya kan bahasanya siapapun yang bahagia, siapapun yang sengsara itu kan bisa terbalik. Siapa aja pun berhak untuk bahagia, berhak bisa jadi sengsara. Artinya itu semua hak paten Allah. Ya kita tinggal jalanin aja. Emang kita udah begini ya udah jalanin. Mau ngapain lagi? Hah? Ya, itu istilahnya. Artinya emang bukan maunya kita. Kita hidup di dunia juga emang bukan maunya kita, emang irodahnya Allah. Keinginan Allah bukan keinginan kita. Kita jadi orang rokok juga keinginan Allah, bukan keinginan kita. Kita punya baba siapa, punya anak siapa, punya rumah kayak apa, punya istri siapa. Itu semua keinginan Allah, bukan keinginan kita. Kita nggak pernah request, nanti ya Allah saya kawin sama si Ano. Enggak kan? Tiba-tiba punya bini si Ano aja. Pernah kita kebayang-bayang dulu. Punya bini si Pulana. Enggak kan? Tiba-tiba kita kawin aja sama seseorang. Itu kan berarti maunya Allah udah, nggak pakai kita minta, emang udah irodahnya Allah. Udah kita mah tinggal jalan aja, terimain. Emang hidup kita udah seperti ini ya terimain. Jangan sampai enaknya doang dia terimain, kira kagak enaknya aja pada ngamuk semua. Nggak terimain sekali. Ya terimain aja lah, kita mah enjoy. Yang penting mah masih bisa ngopi, senangnya kan masih bisa enjoy ngapa-ngapain ya kan. Yang penting masa jangan gempa aja kan begitu. Jangan sampai lagi mancing gempa ribet urusan. Nah, intinya semua apapun yang ada di alam dunia secara pribadi kita tentunya ini semua hanya Allah yang punya. Keinginan Allah lah semua, bukan keinginan kita. Kita jadi begini juga keinginan Allah. Punya mata begini, punya hidung kayak begini, punya mulut begini, punya rambut begini, itu keinginan Allah bukan keinginan kita. Jadi kita ya udah terimain aja. Kita mah tinggal disuruh terimain, terima jadi, terima apa yang terjadi. Jadi terima jadi, terima apa yang
jadi. Yang belum jadi berdoa. Gitu. Jadi itu sejarah hari Sabtu seperti itu. Banyak hadis yang menerangkan seperti itu. Bahkan waktu itu fil Musa, hari Sabtu itu meninggal Nabi Musa. Wa Harun, Nabi Harun alaihi wassalam. Bahasa. Bahkan di Quran juga kafir Quraisy yang bangkawara itu kepada Allah disulap menjadi kirodatan khosiyah, monyet. Itu hari Sabtu juga kejadian. Disulap sama Allah jadi monyet. Wa yaumul arbiyah, bagaimana kalau hari Rebo? Ya, hari Rebo kemarin kata teman, kemarin kan kita dengarnya hari Rebo itu yaumun nahas, apa hari sial. Faqal suila, ditanya Rasulullah tentang hari Rebo. Faqala, jawabnya yaumun nahas. Ya, nahas. Kenapa? Ugoriko fi Fir'aun. Hari Rebo itu Fir'aun ditenggelamkan di laut. Ibu tanya, kapan hari apa Fir'aun pada mati ditenggelamin? Hari Rebo jawabnya. Detail berarti ulama nih tahu hari Rebo. Rasulullah yang jawab. Hari Rebo, padahal Nabi Musa kan jarak sama Rasulullah kan jauh ya. Nabi Isa aja 500 tahun, apalagi ke Nabi Musa. Tapi pertanyaannya kan Rasulullah nggak sekolah, nggak bisa nulis, nggak bisa baca, tapi tahu sejarah. Tahu sejarah Nabi Musa meninggalnya Rebo, padahal udah ribuan tahun jaraknya sama Rasulullah. Dari mana kalau bukan dari Sang Pencipta yang bilangin wahyu itu? Itu makanya Quran itu dia apa dilihat dari situ, berarti kalau itu bukan ciptaan manusia, asli ciptaan Allah, kalamullah. Nggak mungkin Rasulullah itu yang nggak bisa baca, yang nggak sekolah, nggak pernah baca sejarah, tapi tahu kejadian. Dari mana itu kalau bukan dari firman Allah, wahyu Allah? Kalau jaraknya ribuan tahun. Iya, Rasulullah Ummi itu. Jadi Rasulullah tuh Ummi itu bukannya malah melemahkan derajatnya, malah meningkatkan derajat Rasul. Rasul kan disebut Ummi, gak bisa baca, gak bisa nulis. Justru sifat Ummi itu bagi Rasulullah malah menjadikan diri itu lebih tinggi lagi, lebih mantap lagi derajat ketinggiannya, kemuliaannya. Kalau kita Ummi makin hancur. Jangan samakan. Rasulullah mah gak bisa baca, gak bisa nulis, makin tinggi derajatnya. Berarti semakin hebat kelihatannya, semakin otentik itu yang namanya Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak bakal direka-reka karena Rasulullah emang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi tahu kejadian, bahkan kejadian yang dulu, bahkan kejadian yang akan datang pun tahu. Ya, kalau sekarang kan yang bimbang apa yang di apa terjadinya apa tuh, kasus apa yang di planet Big Bang gitu. Big Bang ya. Ya itu kan Rasulullah dari Quran juga. Yang air laut nggak bersatu juga itu sama dari Rasulullah. Padahal Rasulullah nggak tahu kan apa ilmu teknologi nggak ada. Ya Rasulullah nggak sekolah, bahasanya nggak tahu sejarah, nggak tahu apa. Tapi dijawab semua ini. Dari mana kalau bukan dari Allah? Berarti Quran otentik asliannya. Itu otentik asliannya asli adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah itu pangkat Ummi, manusia yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, itu malah menjadikan satu pangkat kemuliaan, lebih tinggi kemuliaannya buat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Nah kalau kita Ummi jangan, kalau kita mah disuruh belajar. Ya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Bahkan wa qaumuhu, antek-anteknya juga mati, ditenggelamkan pada Rebo. Wa ahlaka Ad, dan juga bahkan kaum Ad dan kaum Samud, itu kaum Nabi Soleh pun hari Rebo. Ya hari Rebo dihancurinnya, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari Rebo. Kemudian wa akhiru arbia fi syahri Sya'ban, dan hari Rebo pada akhir bulan. Kalau kita biasa lebih ingatnya sama Rebo Wakasan Sapar kemarin tuh ya, Rebo Wakasan Sapar kemarin itu sama hari sial juga. Jadi kalau ngapa-ngapain, tapi kan ada juga yang mengatakan di ta'lim itu awalnya kebaikan itu dengan hari Rebo, awal pengajian hari Rebo, buka pengajian Rebo. Makanya dalam hadis ini ada yang mengatakan hadis yang marfu, hadis yang dhaif gitu. Ya. Tapi nanti semua akan ditangkal semua
masalah yang kedepannya ada. Artinya al waktu lillah, semua waktu itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan waktu itu nggak ada yang namanya hari sial, nggak ada yang hari madorot, hari manfaat, nggak ada. Semuanya tergantung iradanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali ke situ. Ya. Ini hanya hati-hatian aja. Ya, melihat sejarah bahasanya begitu. Wajah yaumul arbi'a la akhidha wa la ita, la akhdun wa la itaun. Dan al-rabo itu juga ada yang mengatakan bukan bukan hari siksaan dan juga bukan hari pemberian. Siksaan dan pemberian. Waroda biasa nahi angkos al-adfar yaumul arbi'a. Tapi ada yang meriwayatkan asar. Asar itu berarti dari sahabat yang ucapan sahabat. Itu melarang kita untuk memotong kuku al-rebo, memotong kuku. Jadi ada itu keterangan dari asal para sahabat yaumul arbi'a. Wa anau yurisul baros. Kenapa al-rebo memotong kuku nggak diperbolehkan? Sebab al-rebo itu bisa menyebabkan baros. Baros itu penyakit lepra, penyakit kulit lepra. Motong kuku itu. Makanya kita kalau motong kuku jangan al-rebo. Dan kalau mau habis motong kuku, cuci kukunya. Beda. Ini kita harus motong kuku nih. Garut langsung kita garut ke kulit. Beda. Ama apa harus motong kuku, kita cuci kuku, kita garut bendung. Jadi harus motong kuku cuci. Nah, kalau ada motong kuku itu bisa menyebabkan penyakit lepra. Waqat tara darah biba'dul ala ulama. Ada juga ulama bahasanya kayaknya ragu-ragu gitu, benar apa enggak nih, tapi beliau ngakuin fatala terjadi cobaan pada mereka, penyakit lepra terjadi. Jadi begitu ya. Tentunya semua kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Bismillahi alladzi la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama. Bahkan aurat ini suka dibaca kalau kita kemana-mana, takut kita di situ bahasanya kena nyampe air makanan. Nah itu doa seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita kampung mana nih? Ya, cuman ngeri kita sedap di kampung mama. Sedih kopi nih kita kagak minum salah, diminum salah kan begitu ya. Betul nggak? Kita kagak minum disangkanya kagak hormatin soibul wilayah. Minum aja, cuman doanya seperti tadi. Bismillahirrahmanirrahim sama Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan itu jampe juga bisa dibaca kalau kita yakin buat orang kesurupan. Baca aja itu, bilang dah, ini orang kesurupan nih. Tapi kesurupan setan ya, bukan kesurupan jin. Kalau jin mah nggak bisa. Kalau kesurupan setan baca aja tuh, Bismillahirrahmanirrahim sambil megang apa kayak gitu. Allah, ya, kabur, ya, sambil kabur. Itu pernah saya buktiin, itu 2 kali saya buktiin dulu. Ya, saya baca itu, alhamdulillah kabur semua. Pas yang ketiganya yang kemasukan jin, agak bisa jin mah, malah cengekan. Ya kalau jin mah jangan dibacain, pinteran dia. Baca puisi jahap, baca yasin jahap, dia jahap. Dia ngapain? Ajak kopi. Iya, kalau jin ajak kopi. Orang suka jin, ajak kopi aja. Ngapain? Kopi-kopi, asis beli kopi. Kan kita bikin perjanjian tuh kasih kopi kabur ya, bilangnya. Biasa. Jangan dibacain, kalau jin mau dibacain pinter aja. Dia mau hafal Quran. Kan jin mah pernah di surga, iblis. Pas udah dilaknat sama Allah berubah namanya jadi iblis. Nah. Gitu, wafi nasya wayat takil ayam ala tijanaha taklid biha kal hijama. Jadi wafi nasiha juga dalam satu nasihat. Wayat takil ayam, takutlah hati-hati kamu hari-hari yang memang ada keterangan larangan daripada at-taklim. Taklim itu motong kuku. Apa termasuk daripada taklim? Kal hijama, bekam. Arbo itu jangan bekam, jangan motong kuku. Wasapar, lancong, jangan lah lancong di kemana nggak lancong di jangan ada rebo, ya. Nah itu mah rata-rata orang pada hari kerja itu mah ya. Nah
itu kemudian atau umpamanya seperti tadi hal-hal yang dianggap penting sama kita jangan dimulai dari rebo jangan, tapi di talim keterangannya dimulai dari rebo gitu. Apakah ini bertentangan? Tentunya tidak bertentangan. Artinya dalam hal ini kita kembali kepada zat Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan waktu, dan Allah sendirilah, hanya Allah lah yang menciptakan manfaat dan menciptakan kemadharatan. Ya, situ aja keyakinannya. Tapi kalaupun umpama kita mau pakai ini dalil, tapi memang untuk masalah hal-hal seperti motong kuku emang udah ada ya, di fikih juga udah ada emang anjurannya seperti itu, udah ada caranya seperti itu ya. Hanya Senin, Kamis sore, Jumat pagi itu motong kuku atau bebersih, motong rambut apa, Senin, Kamis sore sama Jumat pagi. Jumat juga pagi motong kukunya. Kalau Jumat sore mah yang nggak dapat fadilah, Jumatnya pagi motong kukunya. 3 hari doang. Selebihnya kebanyakan ulama artinya begini, walaupun ini bentuk yang utama, tapi kalau udah banyak ulama yang melaksanakan, ini kan bisa jadi sakral gitu. Bisa jadi sakral, jadi penguat dari hukum ini kayak begitu, seperti itu. Ya walaupun memang hari itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Firaran ini firan ayusi bahu syai'un mimma tu'adu alaihi biya undur baqiyatah. Tadi kenapa hari-hari itu harus kita jauhkan, hari-hari yang disebut sial itu kita jauhkan, padahal semua itu karena Allah. Ya hanya untuk tujuannya firaran aja, apa untuknya, untuk kehati-hatian aja, mencegah diri aja kejadian yang sial-sial begitu. Ya ayusi bahu syai'un, takut terjadi sesuatu yang memang pernah terjadi gitu. Seperti tadi kayak ulama yang umpama tadi meragukan tentang penyakit lepra, motong kuku rebo, mereka ragu, kemudian mungkin mereka lakukan paptulia, dicoba sama Allah jadi lepra, kan begitu. Jadi tujuannya hanya untuk kehati-hatian aja ya karena memang sejarah dulu ya seperti itu kejadian hari-hari ini. Hari-hari itu ya terjadi Nabi Musa, Nabi Harun, bahkan Nabi Yahya terbunuh pada hari itu juga. Fir'aun mati juga, ada rebo juga. Gitu. Lakin qala Ibnu Yunus, tetapi Ibnu Yunus mengatakan Al-Malik la ba'sa bitila wal hujama. Enggak apa-apa. Bitila itu mungkin kalau kata kita mau ngecat, atau kalau tembok mungkin ngecat, atau kalau rambut mungkin henna, pakai henna begitu. Ya, hari rebo itu wal hujama, bahkan bekam bukan rebo, hujama atau ngecat yang besar di hari Sabtu wal arbi hari rebo. Kalau tadi kan dianjurkan dua hari ini dianjurkan jangan ngelakuin, jangan melaksanakan hal-hal tadi. Tapi Ibnu Yunus mengatakan apa silakan aja. Artinya ini kan berarti istilah ulama. Berarti orang yang hati-hati yang nggak mau ya silakan. Orang yang artinya mengatakan la basa nggak apa-apa ya silakan juga ngelakuin. Yang penting tadi Bismillah aja kepada Allah. Minta pertolongan sama Allah, minta kekuatan sama Allah. Artinya hari sial itu, jadi hari mah nggak bikin sial, tetap sial mah Allah yang nyiptain. Begitu. Tujuan kita menjauhkan hari-hari tadi tujuannya hanya untuk supaya nggak terjadi aja sama kita hal yang pernah terjadi. Seperti itu maksudnya. Sejarah dulu begini, hari ini nih kejadian. Gitu. Bahkan kan orang tua kita mah dulu begitu. Ya. Woi kalau maghrib jangan ngayap lu. Itu kan, kalau ngelewek lu kan begitu. Iya, itu enggak. Itu karena memang karena kita kemakan sama isu terus menerus, setahun berganti, waktu berganti, terus aja omongan kita terngiang-ngiang sama kita, sampai anak kita ngomong begitu, anak kita ngomongin lagi, jadinya seakan-akan itu jadi kuat gitu dalil itu. Enggak, sekarang mah ya orang ngayap pas maghrib kan biasa aja. Bahkan katanya kalau umpama kita juga sampai kita kadang kemakan isu yang nggak enak tentang tentang umpama jangan ngapa-ngapain lu kalau udah ajan, kalau udah ajan jangan ngapa-ngapain begitu kan, betul nggak? Nah, ya sebetulnya kita kembali ke persepsi ini adat apa agama begitu aja. Kalau adat ya sebenarnya nggak ada pengaruh
Ya, tapi ya begitu dah. Adat juga kadang-kadang emang dasarnya kita juga terlalu yakin apa yang dominan orang tua, jadi kita takut juga gitu. Kayak umpama kalau lagi bunting nih apa-apa ngomong amit-amit aja, amit-amit, cabang bayi. Ya, belakang nggak diajarin sama Rasul seperti itu. Tapi kita kan tadi tujuannya hanya untuk supaya nggak terjadi apa-apa aja. Tetap kita kembali kepada agama tentunya. Yang dianjurkan Nabi itu apa-apa aja. Ya tentunya hal-hal yang buruk memang nggak usah pakai amit-amit juga, emang dilarang sama agama, kan cocok. Jadi ya kata orang tua udah amit-amit, kata agama emang nggak boleh. Intinya kita minta perlindungan sama Allah begitu. Adat sama agama ya seperti itu. Tentunya tetap kita kembali ke agama yang lebih utama daripada adat. Kemudian wal ayam kula, kata beliau wal ayam kulluha lillah. Ini jawabannya dari hal yang tadi. Kata beliau Syekh Yunus dari Malik, beliau mengatakan al ayam kulluha lillah. Yang namanya waktu itu semua punya Allah. Jadi nggak ada sial, nggak ada manfaat. Intinya manfaat itu bukan harinya, Allah semua yang menciptakan. Intinya berarti apa? Ya udah kita lakuin, tapi Bismillah. Gitu aja. Ya tentunya di sini intinya kita dari dua pendapat ini, dua kaul ini berarti kita tinggal hanya begini aja. Apapun yang kita lakukan, minta perlindungan sama Allah. Bismillah intinya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu aja intinya, jangan lupa kita mau makan Bismillah, kita mau minum, kita mau pergi umpama rebo ya silakan, tapi Bismillah. Minta perlindungan sama Allah supaya kita ada nilai iman juga. Nilai imannya apa? Semua adalah Allah yang punya. Ya, jadi jangan salahin hari. Ini kebanyakan kita begini. Apa yang terjadi di alam ini kita nyalain alam. Sialan hujan, nggak boleh. Awasnya, hujan dikata sialan, nggak boleh. Itu yang dilarang sama agama, mencaci maki apa yang terjadi. Panas amat sialan, panas amat sialan, gue bisa mancing. Jangan, salah itu, nggak boleh tuh, dicegah sama agama. Bahkan ngehujat setan aja nggak boleh. Ngehujat setan nggak boleh. Sialan kuntilanak nggak boleh. Iya nggak boleh. Ngehujat iblis tuh nggak boleh, dilarang. Ada pendapat tuh di kitab saya pernah baca. Bahkan menghujat setan aja yang jelas-jelas musuh itu nggak boleh. Apalagi yang sahabat mah kayak hujan, panas itu kan masih bersahabat bahasanya. Menghujat itu nggak boleh. Sialan hujan, sialan di panas nggak boleh. Ini kebanyakan kita seperti itu. Ya jadinya karma jadi sial begitu. Nah, ya. Naik mobil gajugan sialan nih, jelek amat jalanan nih. Jangan. Nggak boleh. Bahkan setan aja kita nggak boleh ngehujat. Ngehujat setan nggak boleh. Sebab pada kenyataannya Nabi juga nggak pernah ngehujat setan. Nggak pernah Nabi sejarahnya ngehujat setan, sialan setan apa enggak. Bahkan Nabi mah ngobrol sama setan. Ngobrol biasa kayak temen. Sama sahabat ngobrol. Sama jin ngobrol. Ngobrol Rasulullah. Iya. Ya kalau umpama memang diperbolehkan, mungkin juga sebenarnya Nabi mungkin bisa aja sama setan yang badung mah, aduh melin kalau sama Rasul juga, kan begitu. Ya badung emang sifat setan badung mah. Kalau setan baik baru domelin, baik amat tuh domelin. Jadi intinya ya seperti itu ya, kita kembali. Intinya di sini mungkin saya ngambil hikmahnya begini aja. Yang ini Kak suruh hati-hati, yang ini itu semua karena Allah semua. Intinya apa? Intinya kita Bismillah. Diajarkan untuk selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apapun bisa jadi kehancuran dan apapun bisa jadi kemanfaatan buat kita. Sekecil apapun kelakuan kita bakal ada manfaat dan bakal ada madorotnya. Intinya semuanya kita minta perlindungan dari Sang Pencipta yang hakikat. Jadi hari-hari itu nggak ada yang bikin madorot, nggak ada yang bikin manfaat. Semuanya manfaat madorot lillah, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting tadi mau ngelamar nih ada rebo, silakan. Hari Sabtu pengen akad nikah, apalagi nih kampung kita yang lama Sabtu mau udah pasti banjir akad nikah ini, udah pasti langganan Sabtu itu nikah, besok rame. Bismillah aja. Bismillah. Ya, bagaimana kalau kita masih
ragu-ragu nih, takut iya takut kita ragu, ya udah Jumat nikahnya kalau bisa gitu. Kan kita mah ramean nih, kalau nggak Sabtu ya Minggu. Iya, walimah Sabtu Minggu, nikahnya juga Sabtu Minggu, bawain itu juga karena Sabtu Minggu. Ya, padahal Sabtu itu di sini ada yang mengatakan hati-hati. Nah, tapi kata pendapat cowok yang lain, lillah, semua milik Allah, nggak ada yang mengatur. Ya, intinya kita Bismillah aja. Umpama, saya mau kawinnya, mau ngadain nikahnya nih hari Sabtu nih, Bismillah aja. Gitu. Jangan kita juga jangan parpu juga jadi penggawa agama nih di kampung ya. Soalnya ada orang tuh sama Pak Jolid nih saya, Pak Jolid nih saya mau kawin ngandika nih kan Sabtu gimana acara nih? Bismillah. Gitu. Tapi kalau pengen ada gaya dikit mah kalau bisa jangan. Jadi kalau itu mah ada ekstrim kan pendapatnya. Kalau bisa jangan apa? Bla 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 bla. Kalau bisa itu biar ada nama di kita. Ya, intinya Bismillah aja, Bismillah. Ya. Hari Rebo sama hari Sabtu ini kan pertentangan tentang hari Rebo dan Sabtu. Tapi saya pernah baca dulu taklim Rebo itu hari bagus. Bahkan mengawali taklim aja harus hari Rebo. Tapi di sini kan hati-hati. Makanya pendapat ini kembali kepada tadi kita diajarkan apapun semua kembalikan ke Allah, minta pertolongan sama Allah, minta perlindungan sama Allah, begitu intinya. Ya kan kadang-kadang ada yang bilang kalau bisa lahir, nah kalau misalnya dia megang teguh kaul yang Rebo nggak hati-hati, tak ada lahir Rebo, ribet urusannya ya kan. Apalagi yang kejawen ya kan, waduh, yang apalagi yang yang orang-orang tua jadul tuh kadang-kadang masih pegang keras itu ucapan-ucapan dulu. Hari Selasa nggak boleh. Ya. Jadi gitu. Jadi walama suila radhiyallahu anhu. Wa kadzalika safar nikah, bahkan jalan juga pergi-pergian, bahkan nikah juga Sabtu Rebo abduyung silakan. Jadi kan tetap kembali pendapat ini ya. Nggak usah gimana-gimana, itu udah Bismillah aja. Audu minta pertolongan sama Allah, minta berkah sama Allah, minta keamanan sama Allah, selamat sama Allah. Jangan begitu. Ya kita kembalikan ke Allah aja. Ya umpama yang udah ngaji di Kobong-Gogol nih, pekannya mari, kayaknya Sabtu Minggu anti banget nih. Kedapatan ada orang buahin duit dari Sabtu, bagaimana tuh urusannya ya kan? Gak mungkin kalau besok-besok ya kan, kalau jadi, kalau kagak, cuma berkata sekarang Sabtu kan ribet urusannya. Udah biasanya Bismillah aja dari rumah, kalau datang kemari biasanya, gitu kan? Iya umpama. Kalau umpama ada yang ngajak mancing nih, lumayan aja yang mancing nih. Hari Sabtu, waduh repot nih urusannya nih. Sabtu gua anti banget yang Rebo nih anti. Bismillahirrahmanirrahim. Minta selamat sama Allah. Bismillah. Iya. Kalau nikah mah kape pakainya mah. Hari lahir. Nah, jadi gitu ya masalah waktu-waktu ini. Sampai sebegininya diatur sama agama ya. Iya masalah ini urusan tadi masalah bina. Awalnya kita urusannya urusan ranjang ini sebetulnya. Kenapa nyampe ke gali sumur segala pembangunan kan begitu urusannya. Iya, padahal tadi awalnya cuma masalah urusan Ranjang. berbuat, ya kan urusan berbuatnya apalagi nyampe segala motong rumput, motong segala kemudian pangkeran segala menggali sumur, menggali sekiteng segala apa. Itu. Sehingga wa arahul adiman ayakuna min ayyam ma yazdalibu fi. Itu. Wa ankaral hadis bi ada. Wala mas'ila pernah dikala ditanya radhiyallahu anhu antar kifali zikra kal halqi wa taqlim adbar wa qas lisyabi yaum sabt wal arba'ah. Bahkan pernah ditanya juga walama dikala ditanya radhiyallahu anhu, beliau ini siapa? Yunus tadi tentang masalah untuk meninggalkan semua apapun yang tadi disebutin seperti nyukur al-halqi, nyukur rambut, nyukur bulu ketek segala apa, kemudian taklim itu motong kuku ya, kemudian bahkan wagos siap cuci baju ya sabti hari Sabtu sama hari Rebo
Itu qala kata beliau apa, la tu'adil ayyam wa tu'adika. Kalau kata kita jangan terikatlah sama hari itu, jangan terlalu parko sama hari, takut banget sama hari, begitu maksudnya. Apa-apa udah lahir aja kan ribet urusannya ya. Ayolah tatakidu, jangan sampai kita punya itikat, punya keyakinan analah taksiron. Nah ini yang jadi bahaya. Takutnya kalau kita pakai anti sama hari, ini takutnya nanti kita punya satu keimanan yang salah tentang ini hari Sabtu nih yang bikin sial nih. Padahal yang bikin sial Allah. Sabtu, hari Rebo juga sama. Intinya sial sama manfaat, darurat, ada madarat sama kemanfaatan, semua adalah milik Allah. Makanya kata beliau la tu'adil ayyam wa tu'adika. Maksudnya jangan jadikan kebiasaan itu hari kita wanti-wanti, nanti jadi kebiasaan itu hari jadi bikin kita wanti-wanti. Kita wanti-wanti sama hari, dan itu hari jadi bikin wanti-wanti sama kita. Artinya terikat sama keadaan seperti itu, terkekang bahasanya, terpenjara. Makanya kata beliau artinya la tatak itu analah taksiron. Nggak ada tuh yang namanya makhluk bernama hari bisa membuat taksir perkara bi idrorika, membuat kamu madorot, parubama, atau membuat kamu menjadi manfaat, enggak. Ya kan? Beliau Sabtu bikin sial, enggak. Sabtu nggak bikin sial. Sabtu mah nggak punya kerjaan, emang Sabtu punya kerjaan. Sabtu mah nggak punya kerjaan, Sabtu mah nama hari, kerjanya apaan cuma? Hebat kalau Sabtu bikin sial. Berarti Sabtu ini punya apa? Ya sifatnya kayak manusia berarti bikin sial. Sabtu mah kan bukan kerjaan, Sabtu mah nama hari, nama. Parubama tawakuf iradatillah. Jadi lalu bagaimana kalau umpama terjadi tawakufnya kebenaran ini ya? Artinya kebenaran itu begini. Iya Sabtu jadi sial gitu mama gua, kayaknya kalau setiap hari Sabtu nih kayaknya sial mulu nih, apa ya, mancing kagak dapet, kagak dapet orderan, pokoknya bisnis rumah properti kata tembus gitu kan bahasanya, janji doang kayaknya, omong doang gitu bahasanya. Jadi kita cuma capek doang nih, bensin doang habis ya, enggak. Itu paru bama tawafuk itu mah kebetulan dengan iradatillah, itu mah kebetulan aja sama keinginan Allah, bukan keinginan hari mah nggak punya keinginan. Bikawadhalika qad nabah. Nah ini harus kita ingat ya. Jadi kalaupun umpama hari Rebo bikin kita sial, tetap kembalinya ke Allah. Ya tuh tinggal minta aja ampunan sama Allah, minta diringanin, minta jalan keluar sama Allah. Begitu, jangan ngambek sama hari. Mari besok Sabtu juga gede banget. Iya bisa jadi gede banget sama hari. Jadi pikiran kan Sabtu kan jadi musuh buyutan begitu. Jangan. Ada yang begitu kadang-kadang tuh kalau diajakkan hari-hari jadi ogah mulu, ayo ogah hari apa? Intinya anti begitu, gian hari yang lain mau. Ini kan jadi masalah. Ya. Takutnya seperti itu. Jadi parubama tawafuk iratillah bika dzalika. Jadi kalau penumpama memang sial itu mah tawafuk aja. Kebetulan itu mah sama keinginan Allah. Tapi begini, kita punya keinginan, Allah punya keinginan, tentunya yang pasti yang jadi keinginan Allah. Jangankan hal-hal yang nggak bakal terjadi, yang pasti terjadi pun ingat, apapun yang pasti terjadi itu semua bukan keinginan kita, bukan keinginan makhluk, tapi keinginan Allah. Contoh umpama tanggal 1 gajian, udah pasti, hal yang pasti. Tanggal 30 kita tungguin, pasti kan kejadian. Ingat, itu gajian iradah Allah, bukan iradah kita. Walaupun pasti kejadian, tetap itu adalah keinginan Allah, bukan keinginan kita atau keinginan bos, bukan. Kok bisa? Bisa aja kejadian umpama memang tanggal 1 gajian, pas besok pagi-pagi dia mati, jadi kan? Betul nggak? Ya berarti semua apapun, jangankan yang kira-kira remeng-remeng kejadiannya, pasti terjadi pun itu semua karena iradah Allah. Nah, karena iradah Allah. Ingat, nggak ada tuh satu makhluk itu bikin pengaruh apapun yang terjadi, nggak ada. Semua pengaruh ke Allah yang buat, bukan makhluk yang buat, nggak ada. Latas dari makhluk, tidak ada makhluk itu membuat sesuatu efek kepada yang lainnya, nggak ada. Jadi jangankan hal yang nggak terjadi, umpama kita mau ke rawa mancing, kan nggak tahu kita dapat apaan, ya kan? Walaupun kita angan-angan pengen nyano, dapat umpama itu iradah Allah, keinginan Allah.
Rawa kan macam-macam adanya. Walaupun empang cuma satu jenis ikan, gue pas dapat bawal, empangnya bawal, pasti dapatnya bawal. Tetap semua iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab pada hakikatnya apapun yang kita miliki tidak memberikan efek kepada apapun. Ya, jadi jangan sombong. Ini mendapat lagu. Salut. Enggak apa-apa. Yang penting tadi minta perlindungan sama Allah. Lupanya di situ. Ya, lupanya kita minta perlindungan sama Allah. Jadi semua iradahnya Allah. Iradah Allah bukan iradah kita. Keinginan Allah yang tak pasti terjadi bukan keinginan kita. Walaupun umpama sama-sama terjadi, tentunya itu keinginan Allah. Keinginan kita ngikut. Keinginan kita ikut-ikutan. Yang jelas keinginan Allah yang terjadi. Keinginan kita ikut-ikutan. Nah, wapuk aja itu mah kebetulan. Cabai pedas kebetulan. Iya. Nasi bikin kenyang, kita makan kenyang kebetulan. Minum obat bikin sembuh kebetulan. Kebetulan Allah yang pengen sembuh. Bukan kita yang pengen sembuh. Oh, Allah yang pengen sembuh. Yang pengen nyembuhin Allah bukan obat. Itu kebetulan. Jadi begitu intinya. Ya supaya kita jangan terikat dan penjara dengan keyakinan begitu. Wala tajtani bi ba'dil ayyam ba'dul amal. Karena apa? Karena memang anjurannya kita di setiap waktu itu kita nggak boleh ninggalin amal ibadah. Ya umpama kalau Sabtu umpama kita peka banget sama Sabtu. Sabtu tak pray, zikir pray juga gitu umpama mau apa satu rahim pergi kemana-mana pray juga kan nggak mungkin. Harus diisikan sama kita itu hari buat ibadah. Maka jangan sampai hari itu ada yang kosong dari amal ibadah. Wa amal fi kulli yaum, udah beramal aja, beraktivitas aja kita setiap hari. Masih tak apa yang kamu mau. Final ayam kulalillah, sebab hari itu pada hakikatnya semua Allah yang punya. La tudar, hari itu nggak bisa bikin kita berangsang, sial, wala tanpa, dan juga hari itu nggak bisa bikin kita manjur, sukses enggak, atau hasil enggak, manfaat enggak. Semua lillah, Allah yang punya, bukan hari yang punya. Nah, ini yang perlu kita ingat. Jadi kembali kepada, berarti kalau pendapat yang kedua, waya apa aja berbuat silakan, gitu intinya. Ya, mau berbuat amal yang baik-baik apalagi silakan aja. Yang penting tadi kembali kepada Allah, artinya minta selamat sama Allah, begitu. Intinya kita disuruh doa sama Allah, minta perlindungan, minta keselamatan. Amin, aman, aman, aman ya Allah, begitu. Bahkan kan doanya juga ada tuh. Ya Allah, saya lupa. 3 itu permintaan kita. Ya, selamat, aman, sama apa lagi tuh? Ya, selamat sama amanan lah. Allahumma ya amanal khaibin aminna mimman nakhaf wa ya amanal khaibin najina mimman nakhaf wa ya amanal khaibin salimna mimman nakhaf wa ya amanal khaibin, ya Allah amanal khaibin, dan yang memberikan keamanan orang-orang yang takut, selamatkanlah kami dari salimna mimman nakhaf, apapun yang akan terjadi yang kami takutin. Ya kan kita punya rumah tangga, kita punya kehidupan, minta keselamatan apapun yang akan terjadi. Yang kita takutin apa nih ke depan? Hah? Iya, yang kita takutin, minta keamanan sama Allah. Dan juga ya Allah, selamatkan aku dari apapun yang kami takutin, apa yang akan terjadi. Ya. Intinya kita minta perlindungan sama Allah, apapun yang akan terjadi yang kita takutin, apa yang nanti kita takutkan terjadi, minta perlindungan sama Allah. Gitu, ya. Motor hilang nih, ya berarti kan akan terjadi apa motor hilang, nggak sampai. Doanya gitu bang, Allahumma ya amanal khaibin aminna mimman nakhaf wa ya amanal khaibin najina mimman nakhaf wa ya amanal khaibin salimna mimman nakhaf. Doanya begitu doang, 3 doang gitu permintaannya. Itu intinya seperti itulah. Jadi kak, saya mungkin ngambil hikmahnya situ aja. Sebagian ulama kak surah hati-hati, sebagian ulama opti aja, bebas berarti mau hari apa aja, sebab ulaha lillah, semua milik Allah.
Tetapi dari dua pendapat ini kita ngambil yang bijak. Artinya apa? Kalau nggak mau ngelakuin silakan, tapi ingat Allah yang punya. Kalaupun kita mau ngelakuin juga silakan, yang penting apa? Minta perlindungannya sama Allah. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita punya persepsi Sabtu, hari Sabtunya sial banget gua, Rebo sial banget, jangan. Artinya takutnya seperti itu, kita dikekang dengan keyakinan seperti itu. Padahal itu keyakinan yang takutnya salah. Takutnya dimula kita punya keyakinan yang bikin sial itu hari, itu yang menjadi masalah, takutnya di situ doang. Makanya kita mau ngelakuin silakan, mau ngelakuin silakan. Yang penting a'udzubillah, kita perlindungan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala manawir ala wal hasilan tuwafiqal arbi'a la wajid tayrah wa kana itiqadul najmina alamun syadid. Nanti juga ada alasan tentang kehati-hatian kita punya keyakinan hari itu bikin sial ya. Jadi alhamdulillah ini pelajaran ini mungkin kita ngambil hikmahnya begitu. Kebanyakan orang kan sekarang sama sesuatu itu ada yang dia bikin takut ya, yang dia punya keyakinan bikin sial dia. Ini jangan kalau buat terbalikin sial nih gitu, takutnya ada begitu ya, ada kan begitu ya. Terus kalau umpama kalau ke laut itu jangan pakai baju merah kan begitu, bikin sial untuk ke bawah ombak kalau gimana. Itu yang intinya itu pelajaran di situ yang kita ambil. Nanti besok juga ada masih ada tentang masalah ini. Intinya masalah yang mungkin urusannya tentang apapun semua hanya Allah, yang lain itu nggak ada pengaruh. Untuk lebih memperkuat aja masalah ini, insya Allah ini sudah selesai. Tapi tentang masalah ini masih ada kelanjutannya. Intinya tadi supaya kita menghilangkan ketakutan atau kewaswasan tentang makhluk, terutama di sini tentang hari. Biasanya tentang hari. Ini harapan yang enak nih gitu. Ya, jadi intinya kesimpulannya begitu ya. Kalau diambil dari dua kaul ini, up to you aja. Yang penting kalau mau ngelakuin, kalaupun tidak melakuin, tetap keyakinan kita hanya Allah. Mintalah perlindungan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok insya Allah juga dibahas juga tentang masalah ini, untuk memperkuat keimanan kita ke hanya Allah yang punya, yang lain itu nggak ada yang punya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana katarafna wa annana asrafna asrafna fatum alaina taubatan taghsil likulli awbah wastur lana al-awrati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wasairil illani والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا بإذن
rasuli bikulli suri sallallahu wa salam rabbi alaihi adal ambi wa alihi wa sahbihi idadaka sissabi walhamdulillahi fil bad'i wal tanahi walhamdulillahi fil bad'i wal tanahi. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil